Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pispos di sini. Sekarang kita akan coba mempelajari materi fisika kelas 10 mengenai sistem pengukuran. Yuk kita belajar bersama mengenai materi ini. Mudah-mudahan dengan mudah kita dapat memahami materi ini. Nah, jika ada masukan, saran, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah tidak asing dengan istilah pengukuran ini. Bahkan kita juga pernah ya melakukan atau melihat proses pengukuran ini. Nah, jadi pengukuran itu apa sih menurut teman-teman? Nah, jadi pengukuran itu sendiri yaitu membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, untuk memperoleh nilai persentase kesalahan sekecil mungkin, pastikan teman-teman telah melalui langkah-langkah pengukuran dengan benar, dengan mempertimbangkan aspek ketepatan atau akurasi kesalahan matematis yang memerlukan kalibrasi, ketelitian atau presisi, dan kepekaan atau sensitivitas alat ukur yang digunakan. Nah, pemulihan instrumen pengukuran yang akan digunakan hendaknya disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Nah, teman-teman, ada pun ketidakpastian dalam pengukuran. Apa sih yang teman-teman ketahui mengenai ketidakpastian dalam pengukuran ini? Dalam ketidakpastian ketika melakukan pengukuran dapat disebabkan karena berbagai faktor ya. Nah, sebagian orang tidak mampu membaca sebuah alat ukur di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Nah, contoh sederhananya yang kerap terjadi ketika teman-teman mengukur panjang sebuah benda menggunakan alat ukur mistar. Nah, ketidakpastian pengukuran muncul saat posisi mata tidak tegak lurus terhadap skala ukur yang dibaca seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, terlihat dari gambar tersebut bahwa posisi mata saat kita melakukan pengukuran itu yaitu tegak lurus. Beda halnya jika kita tidak tegak lurus atau melihat dari sebelah kanan atau sebelah kiri, nah itu posisi yang salah. Terlihat bahwa jika dari sebelah kanan atau kiri, hasil yang dihasilkannya pun berbeda. Dari gambar tersebut contohnya kita mengukur suatu benda dengan panjangnya itu 5,5 jika kita melihatnya dengan posisi mata yang benar atau tegak lurus. Beda halnya jika dengan posisi mata yang salah atau tidak tegak lurus, maka menghasilkan jika dari sebelah kanan akan menghasilkan 5,7 dan dari sebelah kiri akan menunjukkan nilai 5,3, maka hal tersebut tidak dianjurkan dalam melakukan pengukuran. Adapun contoh lainnya yaitu ketidakpastian hasil pengukuran kerap timbul akibat ketelitian alat ukur yang memiliki keterbatasan skala. Nah, sebagai contoh berikut. Panjang sebuah remote AC diukur menggunakan mistar. Nah, dari pengukuran tersebut diketahui bahwa panjang remote AC tersebut adalah 13,7 cm. Nah, angka 13 dan angka 7 merupakan angka pasti karena kedua angka tersebut tercantum pada skala mistar. Nah, jika remote AC yang sama diukur menggunakan jangka sorong, hasil pengukurannya pun menunjukkan 13,725 cm. Nah, angka 13,725 ini adalah angka pasti karena angka tersebut tercantum pada skala jangka sorong. Next, pengukuran ini pun terbagi menjadi beberapa alat-alat ukur. Nah, yang pertama ada alat ukur panjang. Nah, untuk mengukur panjang suatu benda, teman-teman dapat menggunakan mistar, jangka sorong, atau micrometer screw. Nah, pemilihan alat-alat ukur yang akan digunakan disesuaikan dengan tingkat ketelitian yang diinginkan, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam melakukan pengukuran. Nah, berikut ini
ditunjukkan penggunaan ketiga alat ukur panjang tersebut. Yang pertama mistar. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan mistar ini karena mulai dari TK, SD, SMP teman-teman sudah menggunakan mistar sebagai alat untuk belajar. Nah, mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 0,1 cm. Nah, sama dengan jarak antara dua goresan terdekat. Oleh karena itu, mistar memiliki ketidakpastian delta X sama dengan 0,5 mm, yaitu setengah dari skala terkecil yang dimiliki penggaris tersebut. Jadi, ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecil. Nah, batas ukur maksimum mistar plastik yang biasa digunakan adalah 30 cm. Nah, dengan skala terkecil antara dua goresan terdekat yaitu 1 mm. Ketidakpastian hasil pengukuran dengan mistar tersebut adalah delta X sama dengan 1/2 dikali 1 mm sama dengan 0,5 mm. 2. Jangka sorong. Nah, ada beberapa bagian penting pada jangka sorong yang perlu teman-teman ketahui, yaitu rahang tetap atau rahang geser. Rahang tetap memiliki skala yang disebut skala utama. Satu bagian terkecil skala utama jangka sorong seperti yang diperlihatkan gambar berikut, yaitu memiliki panjang 1 mm. Nah, adapun pada rahang geser terdapat skala yang disebut skala nonius. Nah, skala nonius sering juga disebut skala Vernier. Nah, pada skala nonius, panjang 20 skalanya memiliki panjang 1 mm. Oleh karena itu, panjang suatu bagian skala nonius adalah 0,05 mm. Atau dapat dikatakan bahwa nilai skala terkecil yang dapat dibaca pada jangka sorong adalah 0,05 mm atau 0,05 cm. Nah, adapun nilai ketidakpastian jangka sorong ditentukan sebagai setengah dari skala terkecilnya, yaitu delta X sama dengan 1/2 dikali 0,005 cm sama dengan 0,0025 cm. Nah, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu plat logam, mengukur garis tengah bagian luar, bagian dalam pipa, atau kedalaman lubang. Nah, selanjutnya micrometer scope. Apakah teman-teman pernah menggunakan micrometer scope? Nah, di mana alat ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama terbaca pada silinder lingkaran dalam, sedangkan skala nonius terbaca pada selubung lingkaran luar. Nah, skala terkecil micrometer scope diperoleh dari skala terkecil skala utama 0,5 mm dibagi jumlah skala pada skala nonius 50 skala sehingga diperoleh nilainya sebesar 0,01 mm. Nah, jika selubung lingkaran luar diputar sekali, skala utamanya akan maju atau mundur sejauh 0,05 mm. Nilai ketidakpastian micrometer scope adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu delta X sama dengan 1/2 dikali 0,051 mm sama dengan 0,005 mm. Nah, teman-teman, manfaat dari micrometer scope itu sendiri yaitu untuk mengukur ketebalan benda-benda seperti selebar kertas atau diameter kawat yang sangat kecil loh. Cara pengukuran dengan micrometer scope ditunjukkan pada gambar ini ya. Nah, skala utama menunjukkan angka 4,5 mm lebih. Skala nonius berada pada garis ke-32. Jadi, hasil pengukuran dengan micrometer scope adalah 4,5 mm ditambah 32 dikali 0,01 mm
sama dengan 4,532 mm. Nah, dari ketiga alat ukur panjang tersebut, mikrometer skrup memiliki nilai ketidakpastian paling kecil. Keren kan, teman-teman? Nah, teman-teman, hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjuang bersama mengenai dunia fisika dan memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.